Selamat malam, Bapak-bapak, Pak Menteri. Selamat malam. Iya, saya ke Pak Menteri dulu. Pak Menteri, apa yang sesungguhnya terjadi? Ada tentu mencermati hal ini karena yang bersangkutan adalah mantan atlet nasional. Iya, setelah mendapatkan berita dan langsung dari KSAD, Jenderal Andika ya, kita tentu kaget. Itu biasalah, saya kaget kok bisa gitu. Karena Aprilia ini adalah atlet andalan kita dan berkali-kali memperkuat tim nasional. Iya. Dan di liga profesional, di Proliga juga sejak catatannya tadi sejak tahun 2015 kalau tidak salah sudah ikut ya main di Proliga, bahkan pernah main di klub luar negeri di Thailand. Nah, begitu tahu tentu saya mencari informasi ke sana sini untuk seperti apa sebenarnya sosok Aprilia ini. Dan memang yang kita dapatkan ya orangnya sangat tekun berlatih sebagai seorang atlet. Tentu kita juga tahu perjalanan karir dan prestasinya. Tetapi setelah tahu bahwa ternyata dia bukan seorang wanita atau perempuan, maka ini yang mengagetkan kita. Nah, saya sama meresponnya dengan ya ini memang jalan hidupnya Aprilia yang harus dia tempuh. Dan tentu kalau lihat dari perjalanannya, ini berbeda dengan kejadian-kejadian doping yang dialami oleh atlet. Ini berbeda, apalagi ini penyakit yang sangat jarang kita kenal, hipospadia ini. Nah, sehingga saya kira kita juga harus memaklumi kenyataan ini dan saya juga yakin bahwa yang bersangkutan Aprilia sendiri juga tidak tahu, mungkin merasakan tetapi dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, sehingga kita tidak boleh menyalahkan ataupun memvonis bahwa dia menyembunyikan dan lain sebagainya. Saya kira perjalanan dia selama menjadi atlet itu menjadi catatan tersendiri buat kami dan kita beri support, kita beri semangat kepada Aprilia untuk menjalani kehidupan dengan status barunya. Apalagi Pak Andika sebagai pimpinannya juga menyampaikan akan membantu Aprilia. Pak Zainuddin, Pak Menteri, adakah cerita mungkin atau keluhan yang sempat disampaikan oleh yang bersangkutan selama kemudian menjadi atlet nasional voli? Ya, dari informasi sementara yang kita dapatkan sih nggak ada, dia biasa aja, dia biasa, bahkan dari cabornya, dari pimpinan cabor juga nggak ada informasi apapun yang disampaikan kepada kami bahwa ada kelainan atau ada apa gitu ya. Nah, seperti biasa aja, Aiman. Jadi semua berjalan normal, nggak pernah ada keluhan, tidak pernah juga ada rasa-rasa yang aneh dalam yang pernah disampaikan yang bersangkutan. Ini nggak ada sama sekali selama dari 2013 kalau tidak salah ya, selama 6 tahun sampai 2019 sebelum akhirnya pensiun di 2020. Lalu 2020. Kemudian tidak pernah ada cerita yang mengganjal yang bersangkutan, diceritakan kepada pembinanya dan lain sebagainya. Nggak pernah itu kemudian terdengar? Nggak ada, kami nggak mendapatkan informasi itu. Kan saya begitu jadi menteri juga keliling ya ke pelatnas, kemana saya tanyakan ada masalah apa, nggak ada sih. Apalagi ini kan sesuatu yang harusnya bisa diinformasikan seandainya ada. Tetapi saya yakin juga pimpinan cabur maupun pelatih dan teman-teman juga nggak tahu, dan termasuk dirinya juga. Aprilia ini masuk dinas TNI 2019 atau 2020? 2016 kalau nggak salah. Oh, 2016, oke. Iya, betul. Jadi sekaligus juga atlet, tetap menjadi atlet ya, tentara juga, tapi atlet juga pada waktu itu. Ya, kan banyak dari kita yang aktif di TNI, di kepolisian, bahkan
akan jadi ASN, apalagi ketika mereka berprestasi, kan Iya. kita juga harus perhatikan Oke. tentang karirnya. Nah, kita berikan kesempatan untuk berkarir di luar keatletannya. Baik, baik. Saya ke Pak Dokter spesialis andrologi, Pak Dokter Cahyo. Pak Dokter, memang sama sekali saya juga baru pertama kali mendengar istilah hipospadia ini. Ini hal yang memang tadi sampaikan ada perbedaan, kelainan lah begitu ya, yang kemudian dialami. Tapi apakah ini tidak pernah dirasakan oleh yang bersangkutan, siapapun itu? Begini, jadi yang pertama kita harus tahu ya, yang dimaksud dengan hipospadi itu apa. Hipospadi yaitu ujung uretra itu tidak sampai di ujung, jadi bisa di dekat kepala penis ataupun di tengah-tengah ataupun sampai pada di skrotum ya, di kantong testis itu. Dan kemudian kulit dari prepuciumnya itu juga tidak terbentuk dan biasanya ada tekuan gitu ya. Itu yang disebut dengan hipospadi. Jadi pada bagian ventral. Nah, hipospadi ini sebenarnya banyak terjadi sih. Tapi kebanyakan kasusnya itu adalah isolated. Isolated itu maksudnya hanya hipospadi aja dan biasanya letaknya itu distal ya, sehingga tidak mengganggu fungsinya. Jadi tetap nggak ada keluhan. Meskipun secara fisik mungkin juga tidak bisa terdeteksi apakah saya ini misalnya laki-laki atau perempuan, misalnya seperti itu. Tergantung. Kalau hipospadinya isolated dan distal, itu biasanya dia pada waktu dilahirkan biasanya yang menolong persalinan tahu bahwa itu laki-laki ya, sudah jelas. Tapi kalau severe hipospadi, jadi misalnya penoskrotal atau perineoskrotal hipospadi, itu yang dinamakan ambigus genitalia. Ya, ini yang perlu bagi petugas kesehatan yang menolong persalinan untuk jangan langsung tergesa-gesa menentukan jenis kelaminnya. Jadi secara kasat mata mungkin tidak bisa kelihatan juga pada waktu itu. Ada kasus-kasus tertentu seperti itu ya, Pak Dokter? Ya, jadi kalau hipospadinya parah, jadi penoskrotal atau perineoskrotal hipospadi, itu disebut ambigus genitalia. Dan kita tidak bisa menentukan jenis kelaminnya sebelum ada pemeriksaan lebih lanjut. Jadi ambigus genitalia itu adalah ambigu jenis kelaminnya apa, kurang lebih begitu ya? Betul ya. Dan ketika ini terjadi, apa yang harus dilakukan? Apa yang kemudian terjadi pada, saya harus katakan ini pasien atau apa? Ini kelainan atau memang ini sebuah hal yang memang ada katakanlah misalnya infeksi dan lain sebagainya. Seperti apa, Dok? Jadi ini termasuk disorder of sex development, DSD singkatannya ya, termasuk itu. Dan sebetulnya pada waktu pertolongan persalinan itu, kalau kita tahu bahwa bayi tersebut mengalami ambigus genitalia, sebetulnya harus dirujuk. Dan yang penting untuk menentukan, maka harus dilakukan karyotyping untuk menentukan. Apa itu, Dok? Karyotyping itu pemeriksaan kromosom untuk menentukan seks kromosomnya apakah XY atau XX. Gitu. Jadi setiap jenis kelamin itu pasti ada jelas dari pemeriksaan kromosom itu ya, apakah laki-laki atau perempuan? Oh, belum mesti. Sekarang kalau misalnya XY, misalnya ya, XY kan katanya laki-laki ya. Nah, tapi kemudian dia mengalami ambigus genitalia, atau bisa jadi bukan ambigus, tapi XY, tapi bentuk fenotip genitalia eksternalnya perempuan. Itu ada. Seperti kasus-kasus complete androgen insensitivity, jadi tidak sensitif terhadap testosteron, meskipun testosteronnya tinggi, dia fenotip perempuan. Testosteron tinggi itu identik dengan laki-laki begitu ya? Tapi ternyata perempuan. Ya, tapi kemudian fenotipnya dia perempuan.
Kemudian pada konflik gonadal dysgenesis itu juga jadi fenotip perempuan juga. Nah pada kasus-kasus jadi ada beberapa sih. Kemudian ada lagi 5 alfa redutase Oke, defisiensi. ini menarik dok. Jadi bagaimana kemudian, ada berapa banyak kasus ini di Indonesia? Ada berapa banyak populasi yang mungkin orang tuanya juga mungkin tidak mengetahui akan hal ini? Karena dokter katakan tadi secara kasat mata juga bisa jadi tidak mengetahui. Ada yang bisa dideteksi, ada yang tidak. Ada berapa banyak itu? Dan bagaimana caranya? Sementara juga untuk Pak Menteri, nanti saya akan berikan kesempatan dok. Untuk Pak Menteri nanti bagaimana kemudian untuk mengatasi hal ini di tengah katakanlah mungkin ada kemungkinan atlet-atlet atau hal yang lain yang bisa kemudian membuat sebuah katakanlah persaingan misalnya menjadi tidak imbang. Apakah itu benar? Saya akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.